Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Yunita. Kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan topik yang berjudul The Biology of Sex and Gender. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Vicky Fajar, sebagai moderator dan presentator. Yang kedua ada Aura Sela, yang ketiga ada Desi Amalia, yang keempat ada Dea Aderianli, dan yang terakhir ada Dodi Faiz sebagai presentator. Langsung saja, materi pertama yaitu seks sebagai bentuk motivasi yang dibawakan oleh Aura Sela. Seks sebagai bentuk motivasi. Seks adalah perilaku yang termotivasi seperti kelaparan. Jika kita tidak makan dalam waktu yang cukup lama, atau jika kita tidak dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas yang wajar, kita akan mati. Tetapi tidak ada bahaya yang akan datang dari tidak berhubungan seks. Yang pertama adalah gairah dan kekenyangan. Siklus gairah dan kekenyangan adalah kesamaan yang paling jelas antara motivasi seksual dan perilaku termotivasi lainnya, seperti rasa lapar dan haus. Masters dan Johansson mengidentifikasi 4 fase respon seksual, yaitu yang pertama adalah fase kegembiraan, ditandai dengan bangkitnya gairah untuk melakukan aktivitas seksual atau pembangkitan libido. Pada fase ini ditandai dengan perubahan fisiologi seksual, yakni vagina mengeluarkan cairan pelumas, terjadinya ereksi pada penis. Respon sistematik selama fase ini ditandai dengan adanya peningkatan denyut jantung. Yang kedua, fase plateu atau fase stabil. Ketegangan otot mengalami peningkatan dan sejumlah jaringan otot mulai terisi darah. Pada fase ini, napas menjadi memburu dan kulit terasa panas. Vagina atau penis membengkak. Yang ketiga, orgasme. Fase ini merupakan puncak tertinggi di mana otot-otot tubuh mengalami kontraksi, terutama di daerah genital. Pada fase ini otak mengeluarkan endorfin sehingga menimbulkan kesenangan, dan pada fase ini pula terjadinya ejakulasi. Yang keempat, fase resolusi atau fase pengembalian. Pada fase ini tubuh akan kembali pada fase normal, di mana terjadi penormalan pada kelamin yang tadinya bersifat sensitif. Yang kedua, peran testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk memenuhi dorongan seksual, pembentukan massa otot, dan ketahanan energi. Jika dilakukan pengebirian atau pengangkatan testis atau ovarium, maka hormon ini akan hilang. Meskipun hormon ini bisa diproduksi di kelenjar, tetapi hormon yang dihasilkan akan lebih rendah daripada hormon yang dihasilkan dari gonad. Jika hormon ini hilang, akibatnya motivasi seksual akan berkurang. Frekuensi aktivitas seksual bervariasi tergantung dengan kadar testosteron di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, struktur otak dan neurotransmitter. Beberapa ahli mengembangkan tentang peran berbagai sumber otak untuk meneliti motivasi, mulai mengalihkan fokus mereka dari dorongan sebagai kebutuhan. Jaringan menjadi penggerak dari kondisi di bagian tertentu dari otak. Aktivitas seksual seperti dorongan, seks, dan perilaku lainnya melibatkan jaringan struktur otak. Karena aktivitas seksual melibatkan reaksi terhadap berbagai rangsangan. Yang keempat, peran testosteron dalam perilaku seksual. Area periodik media atau MPOA adalah struktur otak yang terlibat dalam perilaku seksual pada pria dan wanita. Hormon testosteron mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Yang kelima, bau, feromon, dan daya tarik seksual. Perilaku seksual adalah hasil dari interaksi kondisi. Yang kedua, peran testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk memenuhi dorongan seksual, pembentukan massa otot, dan ketahanan energi. Jika dilakukan pengebirian atau pengangkatan testis atau ovarium, maka hormon ini akan hilang. Meskipun hormon ini bisa diproduksi di kelenjar, tetapi hormon yang dihasilkan akan lebih rendah daripada hormon yang dihasilkan dari gonad. Jika hormon ini hilang, akibatnya motivasi seksual akan berkurang. Frekuensi aktivitas seksual bervariasi tergantung dengan kadar testosteron di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, struktur otak dan neurotransmitter. Beberapa ahli mengembangkan tentang peran berbagai sumber otak untuk meneliti motivasi, mulai mengalihkan fokus mereka dari dorongan sebagai kebutuhan. Jaringan menjadi penggerak dari kondisi di bagian tertentu dari otak. Aktivitas seksual seperti dorongan, seks, dan perilaku lainnya melibatkan jaringan struktur otak. Karena aktivitas seksual melibatkan reaksi terhadap berbagai rangsangan. Yang keempat, peran testosteron dalam perilaku seksual. Area periodik media atau MPOA adalah struktur otak yang terlibat dalam perilaku seksual pada pria dan wanita. Hormon testosteron mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Yang kelima, bau, feromon, dan daya tarik seksual. Perilaku seksual adalah hasil dari interaksi kondisi internal, terutama kadar hormon dan rangsangan eksternal.
Rangsangan eksternal bisa berupa bau, parfum, atau bau tubuh dari seseorang yang kita cintai. Bau tubuh dari seseorang yang kita cintai memiliki aroma yang khas, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengenali mereka dan bisa terangsang jika mencium aroma bau mereka. Hal ini membuat daya tarik seksual kita meningkat. Baik, sekian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu penentuan biologis jenis kelamin. Jadi jenis kelamin manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki sel kromosom X dan Y, sedangkan perempuan hanya memiliki sel kromosom X. Diferensiasi sebagai laki-laki atau perempuan tergantung pada kombinasi kromosom X dan Y, dan ada tidaknya testosteron. Jadi yang menentukan janin menjadi laki-laki atau perempuan adalah sel sperma, karena di dalam sel telur hanya memiliki kromosom X dan pada sel sperma memiliki dua kromosom berbeda, yaitu X dan Y. Testosteron mengontrol diferensiasi tidak hanya alat kelamin dan organ seks internal, tapi juga otak. Jadi perilaku feminis atau maskulin tidak bisa dibilang mutlak terhadap kedua gender tersebut. Karena ada beberapa kasus maskulin dilakukan oleh perempuan dan feminin dilakukan oleh pria. Hal itu dikarenakan adanya hormon estradiol, yaitu hormon estrogen utama. Estradiol bisa terbentuk ketika hormon testosteron memasuki neuron pada proses kimia yang bernama automatisasi. Semakin besar automatisasi, semakin maskulin seseorang, dan semakin sedikit automatisasi, semakin feminis juga seseorang tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan ini pada teman saya. Perbedaan perilaku dan kognitif terkait gender. Bukti menunjukkan bahwa perempuan melebihi laki-laki dalam kemampuan verbal, dan laki-laki lebih agresif dan memiliki skor yang lebih tinggi dalam kemampuan visual spasial. Apa itu kemampuan verbal? Kemampuan verbal adalah kemampuan untuk memahami hubungan atau makna kata, kosakata, dan penguasaan komunikasi lisan. Dan sedangkan kemampuan visual spasial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual. Laki-laki juga lebih sering mendapat skor pada matematika yang ekstrim, dengan kemungkinan pengecualian kemampuan matematika. Tampaknya hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam otak dan hormon. Baiklah, saya akan menjelaskan asal biologis identitas gender. Selama beberapa dekade, peneliti seks telah berdebat tentang apa yang membentuk identitas gender individu, dengan beberapa percaya itu terbentuk dalam beberapa tahun pertama kehidupan dengan kombinasi praktik, membesarkan dan penampilan digital, dan yang lainnya mengklaim bahwa kromosom dan hormon lebih penting. Diskusi sebelum tentang efek kromosom XY dan XX adalah versi sederhana dari cerita penentuan jenis kelamin. Pada kenyataannya, perkembangan terkadang mengambil giliran yang tidak terduga. Seperti apa yang kita lihat, hasilnya tidak hanya menentang definisi kita tentang apa itu laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberitahu kita banyak hal tentang pengaruh biologi terhadap gender. Yang berikutnya ada orientasi seksual. Orientasi seksual adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan pola ketertarikan seseorang secara seksual maupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Macam-macam orientasi seksual, biseksual, orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan terhadap dua jenis kelamin. Homoseksual, ketertarikan kepada individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Panseksual, istilah yang menggambarkan individu yang tertarik secara seksual atau emosional kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membuat sebagian besar percaya bahwa itu mendorong penerimaan yang lebih besar adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh genetik dan epigenetik.
Bukti bahwa homoseksualitas dipengaruhi oleh gen mengajukan kontradiksi Darwinian. Bagaimana homoseksualitas bisa bertahan ketika gennya tidak pernah diturunkan oleh individu homoseksual? Peneliti Italia telah menawarkan proposal yang menarik. Tingkat kelahirannya lebih tinggi pada wanita di pihak ibu dari keluarga homoseksual pria, sehingga mereka menyimpulkan bahwa gen yang bertanggung jawab atas homoseksualitas juga meningkatkan angka kelahiran wanita, mengkompensasi kurangnya produktivitas homoseksual. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa efek ini paling baik dijelaskan oleh dua gen. Setidaknya salah satu adanya pada kromosom X. Para peneliti juga menyarankan bahwa gen meningkatkan ketertarikan pada pria, baik pada pria maupun wanita. 2. Pengaruh prenatal pada struktur dan fungsi otak. Bagi para peneliti awal, penjelasan biologis yang paling jelas adalah bahwa homoseksualitas disebabkan oleh kadar hormon seks yang tidak lazim. Upaya mereka untuk membalikkan homoseksualitas laki-laki adalah memberikan testosteron, tidak hanya tidak berhasil, tetapi sering meningkatkan aktivitas homoseksual. Penelitian selanjutnya mengukur kadar hormon dan tidak menemukan bukti kekurangan atau kelebihan hormon seks. Yang ketiga, ada implikasi sosial dari model biologis. Seperti yang sering terjadi, penelitian yang telah kita diskusikan memiliki implikasi sosial yang penting. Jika homoseksualitas adalah sebuah pilihan, seperti yang dikemukakan oleh beberapa orang, maka undang-undang hak-hak sipil Amerika Serikat tidak berlaku untuk kaum homoseksual. Karena perlindungan bagi kaum minoritas tergantung pada kriteria karakteristik bawaan atau yang tidak dapat diubah. Sekitar 75% homoseksual percaya bahwa homoseksualitas adalah bawaan sejak lahir dan mereka tidak punya pilihan. Ketika anggota Kongres Barney Frank ditanya apakah dia pernah mempertimbangkan apakah beralih ke kehidupan lurus adalah suatu kemungkinan, dia menjawab, "Saya berharap begitu, tapi itu tidak. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ada orang yang percaya bahwa seorang anak berusia 13 tahun pada tahun 1953 berpikir, wah, akan sangat menyenangkan menjadi bagian dari minoritas yang dibenci semua orang dan memiliki kehidupan yang sangat terbatas." Tetapi beberapa orang di komunitas gay berpikir bahwa mempromosikan pandangan ini bukanlah kepentingan terbaik mereka. Bagi mereka, model biologis dikaitkan terlalu erat dengan penjelasan penyakit medis lama tentang homoseksualitas. Mereka takut bahwa homoseksualitas akan dicap sebagai cacat, atau bahkan sains mungkin menemukan cara untuk mengidentifikasi kecenderungan homoseksual pada janin dan bahwa orang tua akan memperbaiki masalah melalui manipulasi genetik atau aborsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Contoh kasus. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh kasus mengenai Ragil Mahardika. Ragil Mahardika adalah seorang content creator yang belakangan ini namanya kerap berseliweran di sosial media. Hal itu dikarenakan keterbukaannya mengenai orientasi seksualnya, yaitu homoseksual atau gay. Ragil sendiri merupakan pria asal Sumatera Utara yang telah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman dan menetap di sana sejak usia 19 tahun. Ragil diketahui sudah menikah dengan pria asal Jerman bernama Friedrich Voller pada 2018. Ragil pertama kali dikenal melalui akun TikTok miliknya. Melalui akun tersebut, Ragil membagikan aktivitas dan kehidupan pribadi bersama pasangannya. Selain TikTok, Ragil pun memiliki saluran YouTube yang telah memiliki subscriber sebanyak 140.000. Ia pun viral dan ramai dibicarakan di media sosial usai melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier. Netizen pun merasa keberatan dengan pembahasan dalam video podcast tersebut yang dianggap mendukung LGBT karena Deddy Corbuzier mengundang Ragil, Mahardika, dan pasangannya. Analisis kasus. Ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang untuk bisa menjadi homoseksual atau gay. Faktor pertama yaitu faktor genetik. Ada beberapa peneliti menduga terdapat kode genetik khusus yang membedakan homoseksual dengan heteroseksual, yaitu
XQ28. Mengingat beberapa karakter genetik tertentu juga bisa memengaruhi sifat individu, perilaku, atau kondisi psikologis seseorang. Gen XQ28 ini diketahui berasal dari gen ibu. Faktor selanjutnya yaitu pengaruh bentuk otak. Riset yang melibatkan prosedur MRI otak menyebutkan bahwa bagian anterior cingulate cortex dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual sedikit lebih tebal daripada individu heteroseksual. Namun, temuan ini belum bisa dipastikan jawaban mengapa seseorang bisa menjadi homoseksual. Faktor lainnya yaitu trauma masa kecil. Ada penelitian yang dilakukan di Kinsey Institute kepada 1.000 orang homoseksual dan 500 orang heteroseksual. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa trauma psikologis pada masa anak-anak dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual seseorang. Riset tersebut menyebutkan bahwa orang yang memiliki orientasi seks penyuka sesama jenis pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya. Meski begitu, cukup banyak orang yang tetap menjadi heteroseksual walaupun pernah mengalami pelecehan di masa anak-anaknya. Sehingga penyebab seseorang menjadi penyuka sesama jenis belum diketahui secara pasti. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.